Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga di bulan November gitu ya. Bukan hari yang ketiga Bu, minggu kedua di hari yang ketiga. Haleluya. Semua sehat, semua bersuka cita. Amin. Kalau saudara bersuka cita, saudara akan diberkati. Karena apa? Karena Yesus memberkati kita semuanya. Seperti biasa, mari kita angkat pujian dan kita sembah Dia. Dan kita mau dengar apa sih yang mau Tuhan katakan lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari ya kita angkat pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta telah melukiskan satu kebesaran yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan buat saudara dan saya, buat kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Disembah Kala yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja Atas segala raja, namamu besar termulia. Amin. Haleluya. Amin. 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 Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana hanya bagi Sang Raja. Hosana. Amin. Ya, dipuji, disembah. Dia layak untuk kita puji. Dia layak untuk kita sembah. Dia layak bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia sana. Wow. Atas segala raja, namanya besar termulia. Amin. Haleluya. Puji, disembah, Kau layak bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Bermulia, layak dipuji, disembah, Kala yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Namamu besar termulia. Tiada yang bisa menandinginya. Haleluya. Namamu besar, agung dan mulia. Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja kami. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Bapa, terima
besar termulia. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh agung dan mulianya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa buat kesempatan demi kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Saat ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau mengerti Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam pengertian ilahi. Sehingga setiap benih firman yang Kau taburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat menikmati dan dimengertikan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, berikanlah pengertian hikmat marifat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya ya. Hari ini saya memberikan judul di bumi seperti di surga. Apa sih Bu maksudnya di bumi seperti di surga? Ayo kita baca firman-Nya. Saya mengambil dari Lukas 24. Kita baca dari ayat 44 sampai ayat yang ke-56, 50. Sebetulnya dari 53 cukup ya, tapi hari itu adalah hari persiapan. Nggak usah sampai 53 aja. Ayo, sudah siap? Ya, kita masuk ya. Yesus mati. Nah, di sini judulnya Yesus mati ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ini penyaliban Yesus. Tuhan Yesus berkorban karena siapa? Karena saudara dan saya. Karena cintanya orang manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga Yesus itu rela mati untuk dikorbankan di atas kayu salib. Nah, di ayat yang ke-45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa berhubungan intim dengan Bapa seperti hari ini. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa besarnya cinta-Mu kepada Bapa. Yesus sangat besar cintanya kepada kita. Dalam keadaan yang tidak berdaya lagi, Yesus hanya mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kasep. Tetapi kita nggak bisa bilang kasep. Karena apa? Karena kegenapan firman Tuhan terjadi. Ketika seorang yang setia, ketika seorang yang taat, yang rela mati bagi umatnya, bagi manusia yang berbuat dosa. Sehingga digenapi seluruh Injil dalam perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semuanya sudah terlanjur dan sia-sia.
Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mereka semua berkerumun dan melihat Yesus. Sungguh luar biasa ya, Yesus sudah mati. Bagaimana rasanya ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, yang setiap hari bersama, makan bersama, melakukan pekerjaan bersama, murid-murid Yesus yang selalu mengikuti di dalam pelayanan Yesus dari kota sampai ke desa, dari pagi sampai petang, istirahat pun rasanya sukar. Semuanya dilewati bersama Yesus dan tiba-tiba Yesus harus meninggalkan mereka dan harus mati di atas kayu salib. Betapa sedihnya. Bapa sangat sayang kepada kita sehingga putra tunggalnya yang kudus dikorbankan bagi saudara dan saya. Dalam kematian Yesus, sekarang untuk langkah selanjutnya Yesus dikuburkan. Dia harus mati, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita menguburkan semua kesombongan kita, keakuan kita. Mungkin engkau kaya, mungkin engkau berpendidikan tinggi, mungkin engkau memiliki rumah yang mewah, mungkin engkau memiliki perusahaan yang besar sampai bertriliun-triliunan. Mari kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar hidupmu tidaklah menjadi sia-sia melalui pengorbanan Yesus yang luar biasa ini. Kuburkan segala keakuan dan keegoisanmu, supaya engkau layak di hadapannya. Ayat 50, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain linen, lalu memeringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi masih virgin. Di sana tempat Yesus untuk dibaringkan. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dengan jelas sekali para perempuan, para wanita yang memiliki hati yang lembut melihat mayat Yesus. Bayangkan saya dengan membawa ayat ini, Bapak Ibu, rasanya nggak kuat hati saya ya. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Karena apa? Karena mereka esok pagi akan ke kubur untuk merempahi. Kalau zaman sekarang nyekar mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Dari Lukas 24 ayat 48 sampai ayat 49. Dari Lukas ya, saya ambil dari Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Di sini dikatakan,
Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, Bapak Ibu tahu cerita dalam sejarah, dalam kepercayaan dewa yang di luar Yesus, ya, yang di luar Yesus, ya, ini yang saya bicarakan, di luar Putra Tunggal Allah yang kudus. Kepercayaan berhala yang dianut oleh bangsa Romawi pada zaman Yesus mengajarkan bahwa tindakan para dewa di surga akan mempengaruhi kehidupan di bumi. Apa maksudnya? Ketika Zeus marah, katanya, ya, dewa Zeus marah, guntur pun menggelegar. Jadi kalau ada guntur yang menggelegar itu berarti dewanya marah. Kalau ada hujan itu dewanya kencing gitu ya. Kalau ada, nah ini di sini saya tulis Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Zeus marah, guntur pun menggelegar. Apa yang terjadi di surga mempengaruhi bumi. Demikianlah ungkapan yang berlaku pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, ya, pada zaman yang kita belum masuk di dalam zaman kasih karunia. Namun Yesus terkadang membalikkan rumusan tersebut. Nah, ini mulai di dalam yang baru, ya. Yesus mengajarkan apa yang terjadi di bumi mempengaruhi surga. Ketika kapan? Ketika seorang percaya berdoa, surga menanggapinya. Seorang pendosa bertobat, maka para malaikat bersukacita. Maksudnya apa? Ketika ada orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, semua para malaikat di surga apa? Bersorak-sorai. Suatu pelayanan berhasil, Allah dimuliakan. Seorang percaya memberontak, maka Roh Kudus pun berduka. Itu hal kerajaan sorga yang hari ini berlaku, ya. Saya percaya akan hal-hal ini, tetapi acap kali melupakan. Saya lupa bahwa doa-doa saya diperhatikan Allah. Saya lupa bahwa keputusan demi keputusan yang saya ambil hari ini akan membawa sukacita atau justru mendatangkan duka cita bagi Tuhan yang maha kuasa. Seringkali kita lupa, oh ya sih sudah pernah, doaku sudah dijawab, aku sudah dikabulkan. Seringkali kita lupa, yang dilihat, yang diingat adalah masalah yang datang kepada kita. Sudah pernah alami mujizat? Sebetulnya sudah. Berapa puluh tahun yang lalu sebetulnya sudah, tetapi lupa. Dilupakan oleh siapa? Oleh keadaan diri kita sendiri, oleh suasana hati kita, oleh pikiran kita sendiri. Jadi lupa, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Seringkali itu lupa. Tetapi saya mau katakan, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus buat saudara dan saya. Jangan dilupakan kebaikan yang Tuhan lakukan dan Tuhan berikan buat kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Jangan sampai kita lupa demi segala keputusan-keputusan yang sudah saudara ambil dan itu Tuhan memenuhinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Saya lanjut, ya, dalam tulisan saya. Seringkali saudara lupa bahwa keputusan demi keputusan yang saudara ambil hari ini akan membawa sukacita atau justru mendatangkan duka cita bagi Tuhan yang maha kuasa. Saudara lupa bahwa saudara sedang menolong orang-orang di sekitar saudara untuk melangkah menuju tujuan mereka yang kekal. Lupa. Masa sih ya orang itu bisa terima Yesus karena aku bersaksi? Lupa. Itu masih gak apa-apa. Tetapi jangan melupakan kebaikan Tuhan.
Kini kabar baik tentang kasih Allah yang dinyatakan Yesus pada dunia ini juga bisa kita nyatakan kepada orang lain. Itulah tantangan yang dia berikan kepada murid-muridnya sebelum dia kembali kepada Bapaknya. Yuk kita simak dikit di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 19. Ayat 18, perintah untuk memberitakan Injilnya. Ya, ini dan 16 saja ya. Perintah untuk memberitakan Injil, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wow, dahsyat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kalau hari ini setiap hari mulai dari adanya COVID-19 di bulan Maret sampai hari ini kita masih ada di dalam ibadah online, dan setiap hari saya boleh menemani saudara lewat renungan kita sehat, kita kuat, kita semakin dipertumbuhkan. Kita terus belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini. Biarlah melalui pelajaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca bersama, kita dengar bersama, kita makan bersama, kita nikmati bersama, saudara dan saya boleh menjadi orang yang dewasa. Karena di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 itu yang harus kita kerjakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa? Untuk mengoncangkan bumi seperti di kerajaan di bumi seperti di dalam surga ini, yaitu melalui pelayanan saudara. Pelayanan yang tersembunyi pun berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu di sini mau saya katakan, sebagai pengikut Yesus, diri saudara merupakan perluasan dari kehadiran dan pelayanan Yesus sendiri. Itu adalah saudara dan saya. Maukah saudara melayani Tuhan? Nggak harus di mimbar, di keluarga, di rumah tangga, di tetangga kanan kirimu, terutama Yerusalemmu dulu gitu ya. Urus Yerusalem dulu, itu sudah suatu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kesaksian ya. Jadi gak usah gontok-gontokan, menjadi kesaksian, gak usah pemaksaan. Itulah alasan dia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk membawa damai dan sukacita. Sebelum Yesus pergi, dia berpesan kepada para murid bahwa dia akan mengutus rohnya dari surga kepada mereka yang ada di bumi ini. Yaitu firman Tuhan yang sudah kita baca di ayat yang ke-48, bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus. Dia tidak menelantarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Yesus tidak pernah menelantarkan saudara. Dia memenuhi kita dengan kuasanya. Saudara dan saya diberikan kuasa agar saudara dan saya dapat menjangkau hidup sesama di bumi ini untuk mempengaruhi surga yang kekal. Satu orang bertobat, seluruh para malaikat di surga akan bersorak-sorai. Jadilah kesaksian hidup punya buat semua orang, menangkan jiwa-jiwa yang banyak melalui pelayanan saudara. Saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Engkau terangkat di hadapan kami dan kami pun berduka, tetapi ternyata engkau hadir dalam hati kami. Saudara percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalammu? Kalau Roh Kudus ada di dalammu, Roh Kudus ada di dalam keluargamu, Roh Kudus ada di rumahmu, itu adalah kehadiran Yesus. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, ketiganya satu esa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, Dia yang mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Amin. Ketika Tuhan Yesus terangkat,
saudara kita boleh berduka, tetapi ternyata Yesus hadir di dalam hati setiap kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih dan anugerah-Mu. Pakai anak-anak-Mu Tuhan sebagai kepanjangan daripada tangan Bapa sendiri, tangan Allah sendiri. Pakai bibir dan lidah anak-anak-Mu sebagai penyambung daripada lidah Allah, di mana mereka akan menyaksikan cinta kasih dan kekuasaan ilahi menyertai anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih dan terima kasih. Damai yang dari surga mengalir bagi mereka dan mereka akan menjadi kesaksian yang luar biasa mulai hari ini bahkan sampai Maranatha tiba. Diberkati dan diurapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap melayani Tuhan, yang siap menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.